Selamat datang kembali di kanal kami. Malam ini kita akan menelusuri kisah kelam dari sebuah alamat yang telah lama terlupakan. Jalan Cendana nomor ke-13, sebuah rumah kayu tua, saksi bisu tragedi yang menolak untuk mati. Kisah ini dimulai pada tahun 1978 ketika rumah itu masih berdiri kokoh meski aura suram sudah menyelimutinya. Jendela-jendelanya yang gelap seolah mata kosong yang mengawasi siapapun yang berani mendekat. Halaman yang diselimuti kabut tipis menyimpan rahasia yang tak terucap. Di malam yang dingin, sepasang suami istri muda, sebut saja Adi dan Sinta, baru saja pindah ke rumah ini dengan harapan memulai hidup baru. Mereka terpikat oleh harganya yang murah, tanpa tahu harga sebenarnya yang harus mereka bayar. Malam pertama mereka di sana langsung disambut oleh keanehan. Saat sedang merapikan barang di ruang tamu yang berantakan, suara-suara aneh mulai terdengar. Bisikan lirih, langkah kaki di lantai atas, dan suara benda jatuh. Lampu gantung tua di atas mereka berkedip-kedip liar, seolah memberi peringatan. Mereka mencoba mengabaikannya, menganggapnya hanya suara rumah tua. Namun, teror baru saja dimulai. Rasa penasaran membawa Sinta menyusuri lorong rumah yang panjang dan gelap. Di ujung lorong, tergantung sebuah cermin tua yang kotor. Dengan ragu, ia mendekat dan menatap pantulan dirinya. Awalnya, tidak ada yang aneh. Hanya wajahnya yang tampak lelah terpantul di sana. Namun, saat ia hendak berbalik, matanya menangkap sesuatu di cermin. Sesosok bayangan pria berdiri tepat di belakangnya. Wajahnya pucat pasi, matanya kosong, dan darah segar mengalir dari luka menganga di kepalanya. Sinta berteriak dan berbalik. Namun tak ada siapapun di belakangnya. Lorong itu kosong dan senyap. Jantungnya berdebar kencang. Keringat dingin membasahi keningnya. Itu bukan imajinasi. Sejak saat itu, penampakan menjadi semakin sering. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur, Sinta melihat keluar jendela. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Wajah seorang gadis kecil menempel di kaca jendela yang basah. Matanya hitam pekat, tanpa bagian putih sama sekali, menatap lurus ke dalam dengan ekspresi sedih yang mendalam. Gadis itu seolah ingin mengatakan sesuatu, namun bibirnya membeku dalam diam. Sinta mundur ketakutan. Namun, bayangan gadis kecil itu terus membekas di benaknya. Siapakah dia? Apa yang terjadi padanya di rumah ini? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantui tidurnya. Teror semakin menjadi-jadi. Suatu sore, ketika mereka sedang berada di ruang tengah, tiba-tiba pintu depan rumah terbanting terbuka dengan sangat keras. Suara debamannya menggema ke seluruh ruangan, membuat mereka terlonjak kaget. Di luar pintu hanya ada kegelapan total, seolah menelan semua cahaya dan harapan. Tak ada angin, tak ada siapapun di sana. Adi segera menutup dan mengunci pintu. Namun rasa aman sudah lenyap dari rumah itu. Mereka sadar, mereka tidak sendirian. Ada kekuatan jahat yang menginginkan mereka pergi atau mungkin tetap tinggal selamanya. Puncaknya terjadi pada suatu malam yang mencekam. Sinta terbangun karena suara air menetes. Saat ia berjalan ke lorong, ia melihat pemandangan yang membuat darahnya membeku. Sosok hantu pria berdarah yang ia lihat di cermin kini berdiri nyata di ujung lorong. Ia memegang sebuah kapak tua yang berkarat. Air dan darah menetes dari tubuhnya, menciptakan genangan kotor di lantai kayu. Sosok itu mulai berjalan perlahan ke arahnya. Langkahnya berat dan menyeret. Sinta ingin lari,
tapi kakinya seolah terpaku di lantai. Ia hanya bisa menjerit tanpa suara. Keesokan paginya, saat mereka sudah diambang keputusasaan, sebuah pesan mengerikan muncul. Di dinding kayu ruang keluarga, tertulis dengan cairan merah pekat yang tampak seperti darah. Dia di antara kita. Tulisan itu seolah mengejek mereka, mengatakan bahwa bahaya bukan hanya datang dari dunia lain, tapi juga dari orang yang mereka percayai. Sinta menatap Adi, mencoba mencari kekuatan, namun ia menemukan sesuatu yang lain di mata suaminya, sesuatu yang dingin dan asing. Disinilah rahasia terkelam rumah itu terungkap. Malam itu, Sinta melihat Adi berdiri di dapur, membelakanginya. Saat Adi berbalik, Sinta melihat senyum yang bukan milik suaminya. Senyum jahat yang mengerikan, matanya berkilauan aneh, kosong tanpa emosi. Dan di tangannya, ia menggenggam sebilah pisau dapur yang berkilau tajam. Adi, suaminya, telah dirasuki oleh roh jahat yang mendiami rumah itu. Pengkhianatan terbesar datang dari orang yang paling ia cintai. Roh pria berkapak itu ternyata adalah korban pembunuhan. Dan roh gadis kecil itu adalah putrinya. Roh jahat yang kini merasuki Adi, yang ternyata adalah penghuni pertama rumah itu. Seorang pembunuh berantai. Kini, dari luar, jika kau berani menatap jendela rumah nomor 13 di Jalan Cendana, kau mungkin akan melihatnya. 3 bayangan berdiri berdampingan di dalam kegelapan. Sosok pria berdarah dengan kapaknya, gadis kecil dengan mata hitamnya, dan sosok pria dengan senyum jahatnya. Mereka menunggu penghuni baru, menunggu korban selanjutnya. Rumah itu masih ada di sana, menyimpan kisah mereka selamanya. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa subscribe untuk kisah-kisah mengerikan lainnya. Sampai